Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, sebelum berlanjut saya beri kesempatan Bapak Ibu supaya selama duduk di masjid ini menjadi ibadah, maka kita niati iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau sudah diniati iktikaf, maka selama duduk ini, baik yang ngantuk maupun yang tidak, yang setengah ngantuk, itu semuanya berpahala. Tadi Pak Tribisono menginformasikan bahwa beliau mendaftar tahun 2015. Sekarang 2023. Berarti menunggunya 8 tahun ya. 8 tahun. Nunggu haji 8 tahun itu istimewa. Di Bali sampai akhir Mei yang lalu, yang sudah terdaftar dan siap diberangkatkan seprovinsi Bali itu mencapai 17.900 orang. Sejak Januari awal tahun, Januari 2023 sampai Mei 5 bulan, itu yang mendaftar 352 orang. Jadi pasca pandemi ini 1 bulan di Bali yang mendaftar haji itu rata-rata 1 bulan 70 orang. Rata-rata. Kalau antriannya ini 17.900 orang, sekali pemberangkatan haji di Bali itu 700 orang. Ini yang sekarang diberangkatkan 698. Ini versi Kementerian Agama ya. Sebut saja 700 orang. Jadi kalau antrian 17.900 orang dalam sekali pemberangkatan 700 orang, maka untuk menghabiskan antrian ini butuh waktu 26 tahun. Artinya kalau hari ini kan hari Selasa, apa ini? Sabtu ya. Sekarang apa? Selasa. Kok rasanya kayak libur ini? Ini Selasa ya. Saya pikir Sabtu. Kok hari Rabu besok ada di antara yang sekarang hadir itu daftar haji, langsung meletakkan uang 25 juta di salah satu bank, lalu dia mendapatkan porsi nomor antrian, maka orang ini akan diberangkatkan pada tahun 2049. Ngantrinya 26 tahun. Kalau ketika mendaftar umurnya 60 tahun, maka ketika berangkat dia umurnya 86 tahun. Seusia gitu biasanya meninggal biasanya. Kalau ada yang 86 belum meninggal itu berarti luar biasa. Jadi kita ikut bersyukur beliau menunggunya hanya 8 tahun. Ini masa tunggu yang istimewa. Karena masa tunggunya sekian lama, maka yang namanya mampu pergi haji itu jangan diartikan memiliki uang tunai 25 juta. Uang yang longgar. Jangan diartikan seperti itu.
Sebab bagi orang tertentu itu kesulitan punya uang longgar 25 juta itu bagi orang tertentu kesulitan. Maka yang namanya mampu pergi haji kita artikan bisa menemukan cara. Bisa menemukan cara. Bagaimana caranya? Ini agak provokatif ya. Kalau memang harus pinjam, bahasa kasarnya ngutang ya untuk daftar haji, ya bismillah, pinjam gitu. Nanti ada orang yang akan mengkritik kita. Bu, haji itu kan bagi yang mampu. Kalau nggak mampu jangan maksa-maksa, wong pergi haji kok pinjam, itu namanya nggak mampu. Kalau ada nanti kawan kita yang bilang seperti itu, wong pergi haji kok pinjam, itu namanya nggak mampu, maka kita harus menjawab, hei Mbak Yu, saya ini pinjam bukan untuk pergi haji, saya ini pinjam untuk mendaftar haji. Pinjam bukan untuk pergi haji, tapi untuk mendaftar haji. Untuk mendaftar aja, pergi hajinya kapan? 26 tahun lagi. Jadi kalau sekarang ini kita pinjam untuk bisa mendapatkan porsi, nanti 26 tahun yang akan datang ketika pergi haji, hutangnya sudah lunas. Sehingga dia tidak pergi haji ke utang, tapi dia pinjam untuk mendaftar haji. Jadi supaya kita perjelas antara mendaftar dengan pergi. Perginya masih lama. Ibadah haji ini satu-satunya jenis ibadah yang pelaksanaannya tidak bisa disembunyikan. Kalau sodakoh bisa sembunyi. Mau bantu anak yatim sembunyi bisa. Cari nomor rekeningnya, transfer, selesai udah. Sholat bisa sembunyi. Masuk kamar, matikan lampu, pakai baju hitam. Udah, nggak ada yang tahu. Tetapi apalagi puasa. Puasa itu asal nggak bilang kalau kita puasa, orang lain nggak tahu. Tapi haji ini satu-satunya ibadah yang dalam pelaksanaannya tidak bisa bersembunyi. Karena nggak bisa bersembunyi, yang ada ya syukuran pergi haji. Tidak ada orang syukuran mau sholat misalnya. Undang syukuran mau sholat, nggak ada. Tapi kalau haji ini ibadah yang pelaksanaannya tidak bisa disembunyikan. Sehingga pagi ini kita hadir bersama-sama di Masjid Polda ini, yang terpenting mendoakan beliau Pak Tribisono beserta istri berangkat selamat, pulang juga dalam keadaan selamat. Dan yang paling penting adalah sehat. Sebab walaupun badannya gagah, duitnya banyak, kalau sudah sakit nggak bisa ngapain. Yang penting sehat. Bagaimana caranya sehat? Caranya sehat adalah berprasangka baik terhadap segala fasilitas yang diberikan. Ini ilustrasi untuk haji yang reguler ya, haji yang Kementerian Agama. Nanti sampai di Mekah, ketika datang pertama kali itu nanti diberi konsumsi nasi kotak. Diberi nasi kotak. Ada jamaah haji yang begitu membuka nasi kotak itu, karena lauknya itu tidak disukai. Begitu buka, dia reaksinya ikan laut gitu ya. Kebetulan ikan laut itu dapat kepala yang matanya masih mecicil, apa siapa? Ada orang jamaah haji mendapat nasi kotak, begitu buka dia bilang ikan laut. Ikan laut yang sebenarnya protein tinggi, enak, tapi dibilangi
maka saat itu ikan laut itu berubah menjadi tidak enak. Itu yakin, tidak enak. Karena ikan laut yang sebenarnya enak dianggap tidak enak, maka calon jamaah haji ini dia nggak mau makan. Karena nggak mau makan, badannya lemes. Karena lemes, tinggal nunggu sakitnya. Kalau sudah sakit, yang lain panen pahala pergi ke masjid sholat berjamaah, orang ini kemulan selimut di kamar. Lantaran apa? Sakit. Kenapa sakit? Karena nggak mau makan. Kenapa nggak mau makan? Karena konsumsi yang sebenarnya enak dibilang tidak enak. Ini prasangka ya, prasangka baik. Harus mengedepankan prasangka baik. Ada beberapa jamaah haji itu yang sebelum berangkat itu nun sewu, belum sampai stres sih, tapi mumet melihat kumpulan doa-doa haji. Karena doa hajinya itu kan setebel ini. Semuanya ada doanya. Keluar rumah ada doanya. Masuk bis ada doanya. Roda berputar ada doanya. Sampai di Mekah ada doanya. Melihat Masjidil Haram ada doa. Semuanya serba doa. Apalagi ketika tawaf, putaran pertama doanya beda, putaran kedua doanya beda. Maka bagi Bapak Ibu yang tahun ini berangkat haji, saya ingin pesan, jangan dibuat pusing oleh kumpulan doa-doa itu. Jangan dibuat pusing oleh doa yang tulisannya Arab kalau dibaca sulit. Harus diyakini, saya meyakini juga bahwa doa haji yang segitu banyak itu tidak ada satupun doa haji yang hukumnya wajib dibaca. Tidak ada. Beda dengan sholat. Kalau sholat begitu Allahu Akbar, dia harus baca Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah, sholatnya tidak sah. Tapi kalau haji, itu tidak ada satupun doa yang hukumnya wajib dibaca. Lalu kalau nggak dibaca, berakibat hajinya tidak sah, nggak ada. Semua doa haji itu hukumnya sunat. Sunat dibaca. Di antara doa haji yang hukumnya sunat dibaca, doa yang paling top, kualitas paling tinggi adalah doa yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling top. Jadi kalau orang itu pergi haji kok sudah hafal Rabbana artinya sudah beres. Sudah nggak usah lagi bingung dengan doa yang segitu banyak. Kalau mau ambil cara yang praktis ya pas keliling Ka'bah itu doanya dibawa, taruh di sini, dikempit gitu ya. Ya Allah, yang saya kempit ini permohonan saya gitu ya. Itu nanti mereka langsung searching, amin, amin gitu ya. Karena segitu banyaknya. Artinya jamaah haji ini adalah ibadah yang sifatnya fisik, yang penting sehat. Dari Padang Arafah lalu ke Musdalifah, bermalam di Mina melontar 3 jumroh, syarat rukun haji sempurnalah sudah, mogalah ibadah haji mabrurah. Jadi dari Padang Arafah ke Musdalifah. Haji itu hanya pindah-pindah gitu saja. Pindah tempat. Yang penting badannya sehat. Tidak ada satupun doa yang wajib dibaca. Semuanya hukumnya sunat. Doa yang paling top adalah doa yang bunyinya tadi Robbana atina. Jadi nyun sewu Pak Tri, jenengan nanti kondur kok banyak tamu minta doa, wes keluarkan aja Robbana atina fid dunya hasanah.
Paling nanti yang proses Pak Kosim ini paling. Loh kok doanya hanya Robbana gitu. Jawab aja, ini Robbana yang dari Mekah gitu. Ngecasnya di Mekah. Lalu yang terakhir, bahwa bapak-bapak yang belum berkesempatan pergi haji, bismillah, tunjukkan niat kita kalau mau haji. Kalau orang sholat, tandanya dia mengucap Allahu Akbar. Kalau orang wudhu, tandanya niat membasuh wajah dan mengucap nawaitul wudhu'a. Nah, orang yang niat pergi haji, tandanya adalah membuka tabungan rekening haji. Itu tandanya. Kalau belum buka rekening tabungan haji, sampai kapanpun tidak bakalan bisa berangkat. Kecuali punya pesawat sendiri. Atau mau lewat laut, lewat sana naik jukung, ya. Buktinya itu nanti. Saya akan meyakinkan ibu-ibu yang sekarang belum mendaftar, asal jenengan sudah buka tabungan haji, nanti Masya Allah, rezeki itu loh akan ada setiap hari. Untuk bisa nambah. Saya punya pengalaman soalnya. Dulu saatnya mau pelunasan, saya ini duitnya kurang, tahun 2001. Lah kok ada orang yang mau pergi haji itu belum bisa baca Quran. Dia bilang, Pak Saifuddin, tolong ajari saya ngaji tiap pagi. Insya Allah nanti 7 juta kekurangannya saya yang bayari. Nangis saya waktu itu. 7 juta tahun 2001 loh ya. Nangis saya. Orang ini tak ajari tiap habis subuh 1 jam ngaji. Saya hitung 27 pertemuan itu bisa baca Quran. Dari nol itu. 27 pertemuan. Sekali ngaji itu sekitar 1 jam 1/4, 1,5 jam. Jadi kalau sudah kepepet, mukjizat itu datang. Nggak ada mukjizat datang kok dalam waktu yang longgar. Mana ada? Nabi Musa itu tongkat bisa untuk membelah laut. Ya karena kepepet. Kepepet. Dan itu hanya terjadi sekali. Orang sekarang mencari tongkatnya Nabi Musa di mana nggak ketemu itu. Kalau ketemu saya nggak usah ngantri di Gilimanuk, udah cek itu langsung nyebrang ke Banyuwangi. Jadi nanti kalau sudah buka rekening haji tabungan, itu Masya Allah penghasilan itu ada. Rezekinya akan bertambah. Kalau yang guru privat, dilalah itu ngajarnya sehari full, sana pindah, penghasilan banyak, bisa nambah tabungan. Yang jualan itu dilalah, pelanggan makin banyak, yang makan di situ makin banyak. Kalau yang buka rekening haji ini kok dia bengkel motor, itu dilalah setiap motor lewat depan bengkel itu rusak. Langsung ngantrinya banyak. Itu Allah buka rezeki. Kok yang buka rekening ini orang yang kerjanya tukang gali kubur itu dilalah. Ada aja rezekinya itu. Sore gali, siang gali, malam gali itu. Ya pas COVID kemarin itu juga gali kubur. Kalau misalnya sudah buka rekening haji kok sampai 2 bulan tidak bisa nambahin tabungan, tapi jenengan tidak sakit, itu sudah rezeki. Jangan dibilang rezeki itu hanya duit aja. Badan sehat itu rezeki. Jadi bismillah, yang mendengar suara ini kok hingga siang ini belum buka rekening haji, besok datang ke Kementerian Agama, ngisi belangko, kemudian nabung, ya. Mau 100.000 dulu, 500.000 dulu, sebab itu pintu utamanya. Kalau nggak begitu, yakin nggak bakalan bisa berangkat. Semakin ditunda, antrian semakin panjang. Tadi 17, hari ini pasti sudah tambah dari 17.900 itu. Pasti sudah tambah. Jadi
pagi menjelang siang ini kita menyempatkan hadir bersama di tempat ini. Yang paling utama kita mendoakan, mari kita membaca Fatihah. Mohon kita baca Fatihah, kita niatkan sebagai doa. Yang pertama, Pak Tribisono beserta keluarga berangkat selamat, pulang selamat, mendapatkan gelar haji yang mabrur. Kita semua yang hadir lapang rezeki, cepat atau lambat bisa berangkat haji. Lihadihi niyah walitiqo'i mardotillah wali ajli sadari wassalamah bisirri asroril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma yassir umurana ziarah Makkah wal Madinah li ada'i nusukina wa li ziyarati haramika wa harami habibika Muhammadin yusra wala usra ma'arrohah wassalamah. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah wa husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.